kritisi. Apa persinggungannya? Kalau kami ingin menggulingkan pemerintahan, berarti kami mengepung istana, bukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini supaya cepat dikeluarkan SP3 kepada beliau-beliau ini, tidak perlu dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk apalagi kejaksaan terus limpahkan ke pengadilan, karena semua beresiko. Kalau tidak terbukti terus kan juga tidak baik juga bagi aparat penegak hukum. Bilang saya ikut makar kan media sosial. Saya nggak pernah ikut rapat. Indonesia adalah negara demokrasi, berbeda itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kemudian sudah mengambil langkah-langkah, katakanlah mendorong sidang istimewa, meminta untuk memaksulkan dan sebagainya, ini udah menjadi luar biasa. Tetapi kalau pemerintah ini dikritik, memang wajib untuk dikritik karena kritik itu adalah obat. Dan saya yakin kalau pemerintah dikritik itu juga akan makin kuat karena bagaimanapun pemerintah tanpa kritik itu juga tidak baik. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda berpolemik malam ini. Jika biasanya polemik diawali pukul 19, kali ini karena ada special report aksi unjuk rasa di depan istana yang berakhir ricuh, maka kami tunda sampai 19.30. Dan malam ini kita akan membahas tentang makar. Sudah hadir di studio Ainus TV. Para narasumber kita ada Pak Komarudin Watubun dari DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Komar. Kemudian ada Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Ya, selamat malam Bung. Ya, dan ada Bung Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan di sini ada Erwin Natosmal dari peneliti Indonesian Legal Roundtable. Selamat malam. Dan malam ini, jika biasanya Dea, roundtable kita penuh dengan narasumber, malam ini sedikit kosong, karena beberapa narasumber kita, terutama dari para tersangka makar dan pihak kepolisian, yang sudah menyatakan komitmennya untuk hadir, mendadak malam ini tidak hadir. Tapi kita harus jalan terus, karena membicarakan makar dan membicarakan demokrasi Indonesia adalah bagian dari cara kita menjaga Indonesia. Betul sekali, untuk memulainya, silakan Dea. Betul sekali Bang Latif, apalagi kemarin telah ada pidato dari Ibu Megawati menyatakan siapa yang berani mau macam-macam cari saya begitu ya Bang Latif. Kami siap untuk kami melawan. Siap, nanti gitu kita ya. tanya narasumber Ya, kita. betul sekali. Baiklah pemirsa, kita buka sidang polemik hari ini. Silakan Ya, Bang Latif. terima kasih Dea. Bang Komar, tadi sudah disinggung oleh Dea, ada kemarin pidato Ibu Mega. Seolah-olah membenarkan bahwa Indonesia saat ini sedang genting karena ada situasi bahwa ada mengganggu stabilitas Indonesia. Sehingga kader-kader PDIP diajak untuk siap membela Presiden dan Wakil Presiden. Apa sebenarnya makna di balik pidato, bagian dari itu di pidato Ibu Mega? Silakan. Ya, tergantung siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Ya. Sekarang omongan dengan definisi yang tepat saja bisa diputar balik, apalagi pidato seorang ketua umum partai politik tentu pasti berbagai reaksi tapi menurut saya pidato Ibu Mega kemarin sebenarnya menegaskan kondisi Indonesia hari ini dan menegaskan sikap PDI Perjuangan dalam posisinya mendukung pemerintahan Jokowi JK. Jadi tidak ada hal yang luar biasa di sini. Ada ketegasan. Ya, Ibu menyampaikan
kalau siapa yang mengganggu Bapak Presiden, kasih tahu kami saja. Itu kali kurang lebih begitu. Ya. Anak-anak saya ini nakal loh, Ya. tapi untuk demi bangsa dan negara mereka Siap. bisa pertaruhkan nyawanya. Oke. Itu ketegasannya. Hanya Jadi, ketegasan. Artinya Ya. sebagai partai pendukung pemerintah. partai pendukung dan kadernya adalah presidennya, kita harus mempertaruhkan jiwa raga kita. Oke. Bukan saja itu, presiden ini terpilih secara demokratis. Oke. Jadi pada saat tertentu kita harus menyatakan sikap kita, sikap mendukung konstitusi sepenuhnya, bukan Jokowi sebagai pribadi. Dan saya kira seluruh rakyat Indonesia wajib mendukung itu konstitusional pemerintahan ini, bukan pemerintahan yang dibuat-buat, kira-kira begitu. Oke. Apakah ada kaitan dengan adanya tuduhan makar kepada para aktivis-aktivis yang sebelumnya sudah terjadi? Saya kira tidak ditunjukkan khusus untuk soal itu, hal yang lebih luas. Akhir-akhir ini kan kita tidak bisa juga menutup mata karena informasi begitu terbuka dari seluruh penjuru dunia ini. Kita sendiri tahu kondisi negara seperti begini, itu disampaikan dalam perspektif yang lebih luas, tidak sekedar untuk tuduhan makar itu. Tapi di sebelum pidato yang menyatakan untuk siap membela Bapak Presiden itu, ada juga pidato Ibu Mega yang menyoroti tentang keberagaman. Seolah-olah yang sekarang sedang gangguan kepada keberagaman adalah adanya radikalisme dan makar tersebut. Ya saya kira itu tidak rahasia umum sekarang kan, semua orang ada keprihatinan tentang kondisi kekinian kita. Kondisi kebinekaan kita yang tadinya begitu hidup begitu rukun, akhir-akhir ini kita, nah itu ketegasan Ibu. Dan saya kira selama kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, wajib kita mempertahankan dan menjaga kebinekaan itu. Oke, Bung Pigay, apakah ada kaitan antara sekarang yang sedang rame isu makar ini dengan kemudian kesiapan kader PDIP sebagai partai pendukung untuk menjaga Presiden? Ya, saya kan bukan orang politik Ya. ya. Tapi tentu kita pahami bahwa ada hubungan yang signifikan antara peristiwa 212 ataupun sebelumnya ada indikasi-indikasi ke arah sana dengan pidato Ibu Mega. Itu pasti ada signifikans. Jadi Pak Komar, kalau secara langsung menyatakan bahwa pidato Ibu Mega itu mendukung presiden yang terpilih secara konstitusional, itu tidak menjadi masalah. Jadi sebaiknya secara langsung saja disampaikan, itu kan? Ya. Ya, jadi tidak harus disampaikan secara samar-samar gitu. Jadi, itu sangat relevan dan sebagai pimpinan sebuah partai pengusung pemerintah itu hal yang wajar dan normal ya. Nah, hanya gini, saya ingin sampaikan bahwa pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini kan ketika kita berada pada turbulensi politik tinggi. Oke. Ah, jadi pasti interpretasi orang mungkin tidak terlalu banyak, Pak Komar. Hanya mengarah kepada situasi tertentu? Pasti menjurus dan mengarah kepada satu situasi tertentu, yaitu terkait dengan adanya dugaan, adanya dugaan tindakan atau perbuatan ya yang bisa dikatakan apakah itu makar, apakah itu kudeta atau apakah itu suatu tindakan penyampaian ekspresi. Ya, saya kira itu ya. Jadi normal-normal saja kalau pimpinan partai politik menyatakan hal demikian. Artinya Presiden atau Ibu Megawati selaku Ketua Umum membenarkan bahwa memang situasi lagi gawat karena ada isu makar tersebut? Ya, Presiden tidak membenarkan, Ibu Ketua Umum ya, Ibu Megawati tidak membenarkan pun. Kan saya bilang turbulensi politik sekarang ini terasa semua. Seluruh lapisan masyarakat itu terasa. Oke. Baik yang ada di kampung maupun yang ada di kota-kota metropolitan. Jadi saya kira
orang tidak terlalu membutuhkan sebuah keahlian untuk membaca. Membaca, pasti arahnya sudah kepada kelompok tertentu. Ya, Oke. saya kira itu. Apakah untuk menjaga keindonesiaan kemudian ada yang keliru dari pidato untuk ikut membela presiden tersebut? Kalau dalam konteks perspektif pemerintah yang sedang berkuasa sebenarnya tidak keliru ya. Tetapi tentu ini kan ada sedikit intonasi yang cukup tinggi ya. Itu kan bisa dikategorikan sebagai salah satu indikasi penggunaan kata-kata kekerasan verbal kepada orang lain. Meskipun tidak menjurus kepada individu, tetapi tentu warning-warning semacam ini oleh penguasa, menurut saya itu bisa dimaknai sebagai bagian dari pencobaan kekerasan verbal kepada orang-orang yang ingin mengganggu konstitusi. Ya, jadi gini, kalau kita lihat kemarin 2/12 ya, saya apresiasi kepada Pak Kapolri ya, Pak Tito yang begitu bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Ya. Kalau tidak lakukan pencegahan sedini mungkin kan tidak perlu kita lakukan diskusi dan berdialog berkepanjangan. Karena dari hulu sudah melakukan tindakan pencobaan, maka yang pertama kita melihat dari asas manfaatnya, utilitasnya, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu secara nasional mampu bisa menjaga stabilitas nasional. Ya, termasuk integritas nasional. Ya, kemudian juga bisa mengendalikan suasana khususnya ibu kota ya. Satu sisi. Tapi juga secara subjektif bagi mereka yang ditangkap mungkin menjadi sebuah problem hukum ya. Problem hukum itu di dalam negara kita kan ada criminal justice system. Di mana ada penuntut, di mana ada pembela. Persoalan keadilan itu tentu akan bisa diuji di dalam peradilan. Dibuktikan nanti di sidang. Di pengadilan dan persidangan. Oleh karena itu tentu fair trial system di dalam criminal justice system itu penting, harus dilakukan. Saya kasih catatan di tahun 2015 awal ya, ketika Ibu Asyani ya, yang ibu nenek-nenek itu dicurigai sebagai mencuri dan coklat. Anak Yusman di Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Itu kan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mempertanyakan tentang fair trial system, proses peradilan yang adil dan jujur. Jadi nanti di pengadilan kita tunggu. Besok pengadilan ini benar-benar harus dilakukan secara objektif, imparsial dan transparan. Sehingga bisa kita buktikan apakah memang betul ada yang ingin makar tersebut. Semua orang bisa lihat, dinilai ketika hakim mengambil keputusan. Baik, tahan dulu di situ Bung Pigai. Ya, kita harus istirahat. Baiklah pemirsa, polemik masih akan kembali, sidang diskurs.